Sebenarnya kopi itu kan kita nggak bisa menentukan bahwa ini kopi yang enak, ini kopi yang enggak. Setiap orang punya preference atau selera masing-masing. Iya. Nah, kita akan bikin pertama untuk ekstraksi kopi dulu pakai mesin espresso. Oke. Halo semuanya, semangat lagi di video terbaru gua. Dan di segmen ngopi kali ini gua lagi ada di sebuah kedai kopi yang sederhana tapi manis. Itu namanya Kopi Sosor. Iya. Dan di sebelah gua ini ada ownernya, namanya Juan. Bro, lu kan udah lama gak pernah ngajak gua ngopi dari yang biasa kita sering ngopi nih. Dan tiba-tiba lu ngundang gua untuk main sini. Dan ternyata lu udah punya kedai gitu. Gimana ceritanya gitu? Sebenarnya ya gimana ya? Seperti yang kita tahu kan selama pandemi ini kan dari Maret sampai sekarang kan kita lebih banyak, kebetulan gue juga karyawan sebetulnya, lebih banyak kerja di rumah, WFH istilahnya, dan itu banyak waktu kosong, banyak waktu luang. Nah, cuma memang setelah beberapa kali WFH, gue ketemu sama ngobrol-ngobrol lah sama kakak gue, daripada kita bengong, kenapa kita nggak bikin sesuatu bisnis gitu ya, bisnis kecil-kecilan tentunya ya. Pertanyaan gue gini bro, kenapa harus kopi? Gitu. Dan gue punya pertanyaan, kenapa sih kopi ini kayak bisnis yang nggak pernah mati artinya? Betul. Artinya banyak banget, kayak teman-teman gue juga udah banyak yang tiba-tiba nih mereka buat kedai kopi gitu. Iya. Apa yang membuat lu pada akhirnya lu mau terjun ke dunia kopi, dan kenapa kopi itu nggak pernah mati? Gitu? Oke. Pertama mungkin gini, kenapa kopi, gua dibilang penikmat kopi sebenarnya enggak, tapi gue senang minum kopi. Ya dari kecil memang udah senang minum kopi, cuma setelah gede, setelah mulai kenal dunia internet, YouTube dan sebagainya, belajar lagi bahwa ternyata kopi itu macam-macam bentuknya dan teknik penyeduhannya itu macam-macam. Itu satu. Terus kemudian kenapa bisnis kopi nggak pernah mati? Menurut gue sebenarnya kopi itu kan kita nggak bisa menentukan bahwa ini kopi yang enak, ini kopi yang enggak. Setiap orang punya preference atau selera masing-masing. Yeah. Nah, karena selera masing-masing itulah kita juga nggak bisa bilang kopi mana yang paling enak dan sebagainya, mana yang lebih bagus. Nah, mungkin 3 atau 4 tahun terakhir ada satu namanya jenis kopi susu kekinian, itu yang lagi ngetren banget, nge-hype banget ya. Mungkin kalau kita ingat dulu ada namanya kopi tuku dulu ya. Dari situ makin banyak sekali, bahkan kalau nggak salah tren fenomena kopi susu kekinian ini juga sampai diliput media luar negeri juga. Gue ingat banget. Ngeliput di Indonesia? Meliput di Indonesia, maksudnya kan setiap negara itu punya ciri khas kopinya ya. Ada kopi Vietnam gitu kan, itu yang paling terkenal mungkin gitu ya. Ada kopi ala-ala Chinese gitu kan. Nah kalau di Indonesia kayaknya trademarknya itu kopi susu kekinian gitu sih. Jadi ini kenapa, dan satu lagi kenapa ini nggak pernah mati, mungkin menurut gue karena marketnya emang masih besar bro. Jadi market besar, ditambah lagi memang kopi susu kekinian ini kan marketnya adalah anak-anak muda. Bro, gue mau nanya, Kopi Sosor apa sih? Memang gini, gue lihat memang kan faktor nama ini sebenarnya, sebelum gue ceritain nama Kopi Sosor ya, kan kalau kita lihat di luar sana kopi itu kan nama-namanya aneh-aneh juga kan sepertinya. Bukannya menyebut merek atau gimana ya, kayak kopi tuku, kopi soek, kopi lain hati, janji jiwa, kenangan dan sebagainya, itu kan gue berpikir kayaknya bikin nama itu asal aja ya, tapi terserah orang mau seperti apa, itu sih sebenarnya. Jadi gue dari situlah gue berpikir bahwa ternyata nama bukan sesuatu penting juga, tapi artinya seunik mungkin tuh nggak masalah gitu kan. Nah kalau ditanya Kopi Sosor itu sebenarnya adalah nama desa, sebetulnya nama kampung. Kebetulan karena ini kan gue buka sama kakak gue. Kakak gue itu lahir di satu kampung namanya Sosor. Itu di Sumatera sana, di Sumatera Utara, di Medan lah, ya, bukan Medan ya, daerah Simalungun lah, Kabupaten Simalungun. Nah, Sosor itu sebetulnya adalah jenis kampung gitu. Ada kampung yang agak kecil sebenarnya, makanya disebut Sosor. Gitu. Ditambah lagi kata Sosor itu kan kalau bahasa Indonesia kan nyosor ya. Jadi mungkin supaya lebih nampol atau apa, itu sih latar filosofinya kenapa disebut nama Kopi Sosor, dan satu kata doang kan, nggak panjang, 2 huruf atau satu kalimat, nggak susah orang nyebutnya. Jadi untuk kita bikin di brand juga singkat gitu sih, itu aja. Nah, jadi kita mau bikin apa nih? Nah, kita akan bikin pertama untuk ekstraksi kopi dulu pakai mesin espresso. Oke. Espresso nanti mungkin gue langsung ajarin lo aja ya, biar langsung gini juga.
mungkin boleh lo ambil, didorong ke sana. Ini dorong ya. Ambil pakai tangan kanan aja. Dorong ke sana aja. Oke, turunin. Oke. Nah, ini namanya portafilter. Portafilter kebetulan dia sudah portafilter yang sudah ada lubang-lubang kecil di sini. Nah, ini mesin espresso ini kan dia buat ekstra kopi gitu. Ekstra kopi untuk menjadi espresso. Terus pertama kita ini ditaruh dulu nggak apa-apa. Kita siapin. Ini berarti gua harus taruh itu lagi ya? Nggak usah, taruh dulu nanti aja. Oh, oke. Kita siapin kopinya dulu. Siapin biji kopinya, kita pakai ini aja, kita pakai timbangan dulu. Biasanya kalau gua sih pakai rasionya itu 16 sampai 17 gram. Kita nyalain dulu. Nah sebenarnya rasio ini yang akan beda-beda kan? Beda-beda. Ya, baristanya gitu kan? Tergantung mesin espresso-nya juga. Ada mesin espresso itu kalau untuk double shoot mungkin dia pakai 18 sampai 20 gram. Kalau gue sebetulnya karena ini mesinnya cukup murah ya, dan kemampuannya juga nggak seperti mesin-mesin yang lebih mahal. Sekarang langsung masukin ke ini tuh, ke gilingan. Ini namanya grinder atau gilingan. Ini untuk dia menghaluskan dari yang biji kopi ini ya menjadi bubuk. Masukin aja. Oke, karena ini untuk espresso, jadi ini kalau kita lihat kan ada angka-angka, jadi makin kasar dia itu untuk penyeduhan yang berbeda-beda. Kalau untuk espresso, karena dia harus lebih halus, gua pakai settingannya di antara 1 sampai 2. Nah, selanjutnya adalah tamping. Tamping itu pakai ini. Iya. Ini set tamping itu ya? Iya, tamping. Jadi gini, nanti lo masukin sekuat tenaga, jadi supaya sampai dia masuk sekitar setengah. Kalaupun nggak bisa nggak apa-apa dipaksa. Yang penting dia nggak masuk, gitu ya. Oke. Di situ kita masukin ke ini. Ya, kedua tangan. Oh, iya. Tarik terus sampai lurus. Oke, sip. Oke. Nah, biasanya memang kita pakai timbangan lagi di bawah. Ini dulu. Oke, ini sampai 0. Ini kita masukin, mungkin kita pakai yang ini aja ya. Ini kita tear dulu supaya dia balik ke 0, karena ini kan dia menimbang wadahnya. Ini kita langsung putar ke sini. Ini putar ke kiri. Ke kiri. Langsung aja sampai. Bedanya apa dia? Kalau ini untuk ekstraksi kopi espresso, kalau ini untuk steaming, untuk memanaskan susu. Oh, oke. Gitu. Gitu. Nah, inilah espresso. Ya. Nah, inilah yang akan kita campur ke kopi susu kekinian. Oh, oke. Ditambah dengan susu, gula merah. Juga ada gula merah di sini. Itu yang kopi susu gula aren Kopi itu ya? susu gula aren. Dan itulah dicampurkan ke satu wadah. Kita campur semua dengan, kalau ini sekitar 100 ml, ini 35 ml, gula merah 35 ml, bisa 30 juga tergantung selera, sama es batu. Itulah yang kita pakai di kapsilar ini untuk jadi dijual ke kekinian. Oke. Keren lu. Sip, thank you. Oke, teman-teman, jadi video kali ini kita udah diajarin untuk tahu tentang alat kopi dan juga untuk bikin espressonya gitu. So, jadi gini, buat teman-teman yang nonton video ini, yang mau datang ke Kopi Sosor, itu ada di mana alamatnya? Alamatnya di Harapan Indah. Ada di sini. Lebih tepatnya di daerah Jalan Kedongdong, Blok TB nomor 22. Dan buat kita sudah ada di GoFood dan di GrabFood juga. GoFood dan Grab juga ya? Dicari aja Kopi Sosor. Oke. Ada di Instagram. Kita juga ada Instagram. Ya. Dan kalau yang mau kesini, orang yang mau ngopi juga boleh bikin langsung ya? Boleh kita ajarinnya. Karena balik lagi, ini kan bukan ilmu yang saya beli. Dalam artian semua orang bisa. Dan nggak ada salahnya kan kalau saya juga harus ajarkan ke orang. Oke. Sip. Thank you, Bang. Dan buat teman-teman, terima kasih udah tonton video sampai habis. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen jika kalian suka dengan video ini. Dan buat kalian nih semua yang pecinta kopi janji jiwa, kopi kenangan, soe semua boleh gitu. Kopi Starbucks boleh, Starling tadi ya. Kopi Starling. Tapi kalian juga harus mampir ke Kopi Sosor. Mantap. Ya. Itu Thank you. tangannya. Thank you sekali lagi. Sukses terus buat bisnisnya. Amin. Sukses semua. Oke.